Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan kabar baik, yaitu deretan emiten yang buyback sahamnya di saat harga jatuh. Ini bisa membantu para retail seperti kita untuk meraih keuntungan di pasar modal. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium atau pingin privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Tentu saja disclaimer on, karena kami akan menampilkan banyak saham, ya. Jadi ada keputusan baru dari BI di mana perusahaan bisa melakukan aksi buyback tanpa RUPS. Ini berita bagus, karena kalau misalkan betul-betul dibeli kembali, artinya harga mulai tertahan. Nah, perlu diketahui ya, kenapa kalau ada emiten yang berani buyback, kita wajib ya, atau kita bisa dijadikan acuan. Karena gini, pertama, berarti perusahaan yakin kalau kinerjanya bagus di masa yang akan datang. Ingat, saham itu kita berbicara masa yang akan datang, bukan yang eksis ya. Yang kedua, berarti kondisi keuangannya bagus, karena dia berani membeli sahamnya di pasar. Ya memang ada beberapa yang menggunakan dana lain, tapi rata-rata pasti memiliki kondisi yang bagus secara keuangan. Yang ketiga, berarti memiliki keyakinan bahwasanya suatu hari nanti harganya akan naik. Karena kalau harganya akan naik, maka dapat keuntungan kan. Nah, ini yang menjadi kelebihan, dan kita seperti melihat bocoran lah, sederhananya seperti itu. Mari kita lihat daftarnya satu-satu. Ini daftarnya ya, nanti kita uraikan berdasarkan pertama valuasinya, yang kedua kinerjanya. Saya tidak akan berlama-lama di setiap saham karena banyak sahamnya. Ini yang berdasarkan list emiten buyback tanpa RUPS, yang ini berdasarkan berita yang kami kumpulkan ya. Nanti teman-teman di pause saja sahamnya, nanti lihat secara valuasi dan lain sebagainya. Yang pertama, PNBN. Menurut kami PNBN ini secara valuasi biasa, tapi kinerjanya memang oke. Ya, kinerjanya memang oke, kenaikannya cukup lumayan lah. Di saat seperti ini menurut kami oke. Yang kedua, WLTJ, ini saham susu ya. Secara valuasi menurut kami biasa, tidak bagus-bagus amat. Kalau Anda bertanya, valuasi kombinasi dari mana? Yang mudah aja, book value, kemudian ada PER, kemudian kita kombinasikan dengan dividen juga, ya, dan beberapa yang ada di sini. Kinerjanya tapi bagus, ya, kinerjanya bagus, jadi bisa bertahan saat kondisi pasar lesu, ya, terutama daya belinya lesu. Brand, ya, secara valuasi sangat mahal, tapi kinerjanya memang oke. Ya, kinerjanya memang oke. Anda bisa lihat kenaikannya cukup lumayan. Cuan ini valuasinya mahal, tapi secara kinerja menurut saya harus meneliti laporan keuangan. Karena kenaikannya di luar nurul ini. Ya, jadinya susah kita melihat. Yang berikutnya Main ini saham ayam-ayaman pakan kalau nggak salah. Valuasinya sangat murah, kinerjanya istimewa, kenaikannya sangat luar biasa. Ya, kenaikannya sangat luar biasa. BRPT valuasinya sangat mahal. Kinerjanya juga harus menurut kami meneliti laporan keuangan. Karena ada beberapa hal yang kami lihat patut diteliti lebih jauh. TPIA valuasinya sangat mahal, kinerjanya jelek. Saya to the point aja, kinerjanya jelek. Ya, kerugiannya lumayan. Yang berikutnya Good, ini makanan ya. Good itu valuasinya biasa, tapi kinerjanya memang bagus. Ya, dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Keju, secara valuasi biasa, kinerjanya bagus. Ya, keju ini saya melihat yang makanan-makanan ini kinerjanya oke ya. Makanan-makanan ini kinerjanya oke. Sido valuasi bagus. Ya, kalau Anda bertanya, ini kan PER-nya sekian, tapi dividennya 6,8. Ya, jadi bagus kalau di saat sekarang. Kinerjanya juga oke. Anda bisa lihat dari 951 naik ke 1171.
Mungkin karena banyak orang pusing ya, jadinya banyak minum jamu. Avia, ini secara valuasi menurut kami oke. Sekali lagi juga mempertimbangkan dividen ya. Kinerjanya juga masih oke. Ya, di saat seperti sekarang. HIL secara valuasi mahal. Tapi kalau bicara kinerja bagus. Ya, kinerja bagus. ISSP valuasinya sangat murah, kinerja istimewa menurut kami karena bisa naik konsisten. Ya, naik. Berikutnya MGRO. MGRO valuasi mahal, kinerja mulai membaik. Ingat, hanya mulai membaik karena masih rugi ya dalam 1 tahun. SGRO. Ini valuasinya murah, ya, kinerjanya istimewa. Memang istimewa kinerjanya. Berikutnya Adro. Adro ini valuasinya sangat-sangat murah. Kinerjanya bagus, tapi patut dicatat karena saya sudah pernah membahas Adro secara khusus. Adro kan setelah spin off dari AD itu juga kita wajib menunggu terlebih dahulu. Kayak mana sih nanti kinerja dan lain sebagainya. JLPT ini agak menarik ya, karena setahu saya ini perusahaan properti. Dan perusahaan properti itu sangat jarang yang memutuskan buyback. Ini JLPT melakukan aksi buyback, valuasinya menurut kami biasa, kinerjanya bagus. Memang properti ini banyak yang kinerjanya bagus. Anda bisa teliti lah. PGO, nah ini PGO valuasi sudah bagus, kinerja juga bagus. Ya, siapa yang nggak mau energi? Berikutnya Medco, valuasi murah, kinerja bagus. Ya, kinerja mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Ya, ini Medco. BBNI Bank. Bank ini valuasinya murah. Ya, murah. Kalau saat sekarang nih valuasinya menurut kami murah BBNI itu. Dan kinerjanya bagus. Kenapa saya katakan bagus walaupun naiknya tipis? Karena bank-bank yang lain itu stagnan. Ya. Yang berikutnya BBRI. BBRI valuasinya murah tapi kinerjanya biasa. Stagnan. BBRI ini stagnan. Jadi patut diperhatikan. Tapi kalau bicara dividen, BBRI sudah di angka 9,4, kalau BBNI 9,2. Jadi duanya ini bisa jadi pilihan. Nah, ini yang menjadi review saham-saham yang patut menjadi pilihan karena aksi buyback. Kalau Anda bertanya lebih baik yang mana, ini kondisi kan gonjang-ganjing. Anda, saran saya, pilih yang bisnisnya tidak banyak tergoncang dengan aspek mata uang dolar ya, karena dolar ini naik turunnya luar biasa ya, dan kemudian juga memiliki dividen. Ini saran aja karena keadaan gonjang-ganjing, bukan karena harus dividen minded, tidak, tapi saran kami seperti itu. Sampai ketemu lagi. Kalau Anda ada usulan atau ada pertanyaan, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu kami bisa bantu dan membuat saham kita hijau semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.